ekonomi mikro dan teman-teman yang tidak hadir di sini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang pasar monopolistik. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan nama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fadil Adityansa sebagai moderator dan pemateri yang ke-7. Dan ada rekan saya. Saya Nelly Septiana dengan NPM 20243630110 sebagai pemateri pertama. Saya Nafisa Zahra dengan NPM 2243013011011 dengan pemateri kedua. Saya Fedifur Ajiza dengan NPM 2243063011013 sebagai pemateri ketiga. Saya Diamelia Purwanti dengan NPM 2024306301115 sebagai pemateri keempat. Saya Desi Anggraini dengan NPM 2024363011019 sebagai pemateri kelima. Saya Cindy Suramisa dengan NPM 202436301103 sebagai pemateri keenam. Saya Evan Syasbuli Mujib dengan NPM 2024301057 sebagai pemateri 8. Baik, langsung saja ke pemateri pertama. Silakan. Baik, saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan tentang pengertian pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual pada pasar monopolistik tidak terbatas, namun setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk lainnya. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga, walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli. Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga. Misalnya pasar sepeda motor di Indonesia. Produk sepeda motor memang cenderung bersifat homogen, tetapi masing-masing memiliki ciri khusus tersendiri. Sebut saja sepeda motor Honda, di mana ciri khususnya adalah irit bahan bakar, sedangkan Yamaha memiliki keunggulan pada mesin yang stabil dan jarang rusak. Akibatnya tiap-tiap merek mempunyai pelanggan setia masing-masing. Baik, saya kembali kepada moderator. Baik, langsung saja ke pemateri kedua. Silakan. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menyampaikan materi berjudul karakteristik pasar monopolistik. 1. Terdapat banyak penjual. Pasar persaingan monopolistik memiliki banyak penjual tetapi tidak sebanyak dalam pasar persaingan sempurna. Pada pasar monopolistik, setiap perusahaan mempunyai besaran yang relatif sama. Yang kedua, produk bersifat berbeda. Karakteristik kedua ini merupakan sifat penting untuk membedakan pasar persaingan monopolistik dengan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna hasil produksi serupa sehingga sulit membedakan produk dari suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Sedangkan pada pasar persaingan monopolistik, setiap produk suatu perusahaan memiliki corak berbeda dari perusahaan lainnya. Yang ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kuasa untuk mempengaruhi harga. Kekuasaan mempengaruhi harga oleh perusahaan monopolistik bergantung dari sifat barang yang dihasilkannya, yaitu perbedaan corak pada setiap produk. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah masuk ke dalam industri. Perusahaan yang masuk akan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistik. Banyak mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam industrinya. Yang kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Pada pasar monopolistik, penjualan sangat dipengaruhi oleh promosi iklan yang dilakukan setiap perusahaan. Oleh karena itu, dalam pasar ini harga tidak begitu menentukan dibanding promosi yang menarik. Baik, saya kembalikan ke moderator. Langsung saja pemateri ketiga, silakan. Saya sebagai pemateri ketiga akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme persaingan dalam pasar monopolistik. Terdapat banyak produsen yang menawarkan produk serupa namun memiliki diferensiasi seperti perbedaan bentuk, kualitas, kemasan, atau ciri khas lainnya. 1. Persaingan tidak terutama berdasarkan harga.
Produsen lebih banyak bersaing melalui inovasi produk, kualitas, desain, promosi, dan citra merek agar konsumen tetap memilih produk mereka meskipun harga sedikit berbeda. Kedua, jika satu produsen menaikkan harga sedangkan pesaing mempertahankan harga, maka permintaan terhadap produk yang menaikkan harga akan turun karena konsumen beralih ke produk substitusi yang serupa dari pesaing lain. Ini membatasi kemampuan produsen untuk menaikkan harga secara signifikan. 3. Produsen bebas dan keluar pasar karena hambatan masuk relatif rendah. Hal ini membuat persaingan tetap ketat dan memacu inovasi. Keempat, produsen harus aktif melakukan promosi dan menjaga citra produk agar dapat mempertahankan pelanggan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Langsung saja ke materi keempat, silakan. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri keempat akan sedikit menjelaskan tentang pengaruh produsen mengenai harga produk dalam pasar monopolistik. Yang pertama yaitu diferensiasi produk. Produsen menawarkan produk yang serupa namun memiliki perbedaan karakteristik seperti bentuk, kualitas, aroma, kemasan, dan lainnya. Karena produk memiliki ciri khas masing-masing, produsen memiliki kekuatan terbatas untuk menentukan harga yang sedikit berbeda dari pesaingnya. Konsumen cenderung loyal pada merek tertentu sehingga produsen bisa menaikkan harga jika mampu meyakinkan konsumen tentang keunggulan produk tersebut. Yang kedua yaitu kualitas dan keunggulan. Produsen harus meyakinkan konsumen bahwasannya produk mereka memiliki kualitas dan keunggulan dibandingkan dengan produk pesaing lainnya, sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu pengaruh terhadap harga. Walaupun terdapat banyak produsen, masing-masing produsen bertindak sebagai monopolis untuk produknya sendiri yang berbeda serta secara karakteristik. Oleh karena itu, produsen memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga, meskipun pengaruhnya tidak sebesar pada pasar monopoli atau oligopi. Selanjutnya yang keempat yaitu persaingan tidak hanya harga. Persaingan dalam pasar monopolistik lebih banyak terjadi pada aspek kualitas, desain, pemasaran, dan inovasi produk daripada hanya pada harga. Produsen harus terus berinovasi dan menjaga citra produk agar dapat mempertahankan atau meningkatkan harga produk mereka. Yang terakhir yaitu keterbatasan penetapan harga. Produsen tidak bisa seenaknya menaikkan harga tanpa alasan, karena jika pesaing mempertahankan harga lebih rendah, konsumen akan lebih ke produk lain. Sebaliknya, jika produsen menerapkan harga pesaing, biasanya akan mengikuti sehingga keuntungan lebih menurun. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut ke pemateri kelima, dipersilakan. Baik, di sini saya sebagai pemateri kelima akan menjelaskan mengenai dampak diferensiasi produk terhadap perilaku konsumen di pasar monopolistik. Di mana kita harus mengetahui apa itu diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi lain dalam sebuah perusahaan, diantaranya adanya iklan dan bentuk usaha penjualan lainnya yang dapat digunakan untuk menciptakan kepercayaan konsumen agar menghasilkan image yang bertahan lama dan mampu meningkatkan biaya untuk para pesaing yang akan masuk atau mengikuti merek suatu produk tersebut. Masuk pada dampak diferensiasi produk terhadap perilaku konsumen di pasar monopolistik. Yang pertama yaitu peningkatan pilihan konsumen, di mana konsumen mampu memilih produk yang paling sesuai untuk kebutuhannya. Yang kedua yaitu loyalitas merek. Produk harus memiliki karakteristik yang unik agar menarik minat konsumen. Yang ketiga yaitu perspektif kualitas, dapat menarik perhatian konsumen dan dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Yang keempat yaitu pengaruh harga. Yang kelima perilaku pembelian yang lebih teliti. Dan yang terakhir adalah inovasi dan perkembangan produk. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Lanjut ke pemateri yang enam, dipersilakan. Tercapainya keseimbangan jangka panjang dalam pasar monopolistik.
Dalam jangka panjang, keseimbangan dalam persaingan monopolistik dicirikan oleh perusahaan yang menghasilkan laba ekonomi nol, yang juga dikenal sebagai laba normal. Hasil ini merupakan hasil dari kebebasan masuk dan keluar pasar. Kurva permintaan setiap perusahaan bersinggungan dengan kurva biaya total rata-rata ATC pada tingkat output, di mana pendapatan marginal MR sama dengan biaya marginal MJ, yang memastikan tidak ada laba ekonomi yang diperoleh. Dalam persaingan monopolistik, perusahaan mencapai keseimbangan di mana pendapat marginal sama dengan biaya marginal. Di sini perusahaan memiliki kebebasan untuk masuk dan keluar. Dalam jangka panjang, perusahaan baru memasuki pasar tertarik oleh keuntungan jangka pendek. Hal ini meningkatkan persaingan yang menyebabkan penurunan permintaan untuk produk perusahaan yang sudah ada. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya sebagai pemateri ke-7 akan menjelaskan banyak tentang kelebihan dan kekurangan pasar monopolistik bagi produsen dan konsumen. Kelebihan pasar monopolistik yang pertama itu adalah banyaknya produsen di pasar memberikan sebuah keuntungan bagi konsumen untuk bisa memilih produk yang terbaik baginya. Yang kedua, kelebihan keluar masuk bagi produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan sebuah inovasi dalam menghasilkan produknya. Yang ketiga, diferensiasi produk, mendorong konsumen agar selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya dan bisa membuat konsumen loyal terhadap produk yang dibelinya. Yang keempat, pasar yang relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia dalam pasar monopolistik. Kelemahan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama itu, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas maupun pelayanan, sehingga produsen tidak memiliki model dan pengalaman yang cukup untuk cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik karena pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen. Sekian, lanjut ke materi terakhir. Silakan. Saya sebagai pemateri 8 akan menjelaskan beberapa peran promosi dan iklan dalam mempertahankan posisi produsen di pasar monopolistik. Yang pertama, meningkatkan pengenalan dan kesadaran produk. Iklan membantu produsen memperkenalkan produk mereka kepada konsumen, memberikan informasi tentang keunikan dan keunggulan produk dibandingkan pesaing. Yang kedua, mendukung diferensiasi produk. Karena persaingan di pasar monopolistik bukan pada harga, melainkan pada keunikan produk, iklan berfungsi menonjolkan perbedaan produk seperti desain, rasa, kemasan, layanan, dan citra merek. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas konsumen. Promosi yang efektif membangun hubungan emosional dan citra positif merek, sehingga konsumen cenderung loyal dan terus memilih produk tersebut meskipun ada banyak alternatif pasar. Yang keempat, mendorong peningkatan mutu produk. Iklan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemasaran, tetapi juga mendorong produsen untuk terus memperbaiki kualitas produk agar dapat mempertahankan tarik dan di mata konsumen. Yang kelima, konsumen meningkatkan penjualan dan keuntungan. Dengan promosi yang efektif, permintaan terhadap produk dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan penjualan dan keuntungan perusahaan. Dan yang terakhir, mempertahankan posisi di pasar kompetitif. Karena banyaknya produsen dalam pasar monopolistik, iklan menjadi alat penting untuk mempertahankan posisi pasar. Tanpa promosi aktif, produsen bisa kehilangan pangsa pasar kepada pesaing yang lebih agresif dalam pemasaran. Untuk kesimpulan presentasi kami, pasar monopolistik adalah pasar dengan banyak produsen yang menawarkan produk serupa namun terdiferensiasi,
sehingga memungkinkan produsen memiliki sedikit kekuatan dalam menentukan harga. Persaingan dalam pasar ini lebih menitik beratkan pada diferensiasi produk dan promosi daripada harga semata. Diferensiasi produk mempengaruhi perilaku konsumen dengan menciptakan loyalitas merek yang memungkinkan produsen menetapkan harga berbeda. Keseimbangan jangka panjang tercapai saat laba ekonomi nol akibat masuknya produsen baru. Namun, inovasi dan promosi tetap menjadi kunci keberhasilan produsen. Pasar ini memberikan banyak pilihan bagi konsumen, tetapi harga cenderung lebih tinggi dan persaingan ketat bagi produsen. Cukup sekian, saya berikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Saya Ili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.